wa taala. Doa kita khususkan doa kita untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang mendapat kesempatan untuk merasakan rasa sakitnya, baik sakit lahir ataupun sakit batin, sakit lahir, sakit jasmania, sakit fisik yang bisa diobati dengan pendekatan-pendekatan keilmuan kedokteran, juga dengan keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh para ahlinya di bidang medis. Mudah-mudahan Allah berikan solusi terbaik untuk solusi medisnya dan diberikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga untuk yang berpenyakit hati, berpenyakit rohani, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya, berikan jalan penerangnya, sehingga dia akan kembali kepada jalan yang benar dengan cara bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak beristighfar, banyak bersolawat, banyak beribadah dan bersedekah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan rezekinya berupa ketenangan lahir dan juga kebersihan jiwa dan kesucian dirinya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta safi la syafiya illa syifauka syifaan la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, dipimpin oleh orang-orang yang amanah dan adil, dan rakyatnya diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusyuk, dan juga menjadi orang-orang yang mendapat kesempatan untuk senantiasa menjalin kerjasama, kebersamaan, dan silaturahim, sehingga pada saatnya akan terjelma kekuatan untuk membangun negeri dengan sebaik-baiknya. Khusus untuk para pemimpin, para pejabat yang korup, yang tidak adil, yang tidak amanah, yang hanya mementingkan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya sendiri, mudah-mudahan Allah segera balas dengan balasan yang setimpal dan diberikan kepada mereka hidayah untuk kembali ke jalan yang benar, bertobat, dan senantiasa menjalankan kepemimpinan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa kita masing-masing suratul Fatihah, berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa menghambakan diri secara suci bersihkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma fi qalbi ghairullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan dalam mencari ilmu, mendapatkan rezeki, dan diberikan kesehatan, berumur panjang, dan dijadikan wafatnya husnul khatimah.
Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat, pandai bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa sesegera mungkin, dan tentunya kita berharap kita selalu ikhlas menghambakan diri kepada Allah, menjadi ahli silaturahim yang bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki serta media yang tersedia dan kesempatan yang ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita, sertakan hembusan napasnya dengan berbagai sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhtiar kita mudah-mudahan dikabul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih pada hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Di hari ke-15 bulan Syawal 1445 Hijriah, hidup kita dalam keadaan nikmat, Bapak Ibu ya. Narik napas enak, tidur nyenyak, udara segar di sekitaran Saung Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin, Kota Bandung ya. Alhamdulillah sebelah kiri komplit dan kembali sebelah kanan juga hadir, di depan masih ada yang belum balik ya dari mudiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan untuk senantiasa bersilaturahim. Hidup tidak hanya sekedar hidup. Kalau hanya sekedar hidup, cacing pun hidup, monyet pun hidup, gajah pun hidup. Tapi kita adalah manusia, kita adalah yang mendapat tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengabdi hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya satu tugasnya, yaitu beribadah. Ketika kita beribadah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui asy-syiratal mustaqim, maka akan nikmat dan dinikmatkan Allah. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang golongan yang maghdub dan juga golongan orang yang zalim. Apa itu mustaqim? Mustaqim adalah orang yang hidupnya memanfaatkan ilmu dan mengamalkannya, ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya, dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang maghdub, yang dimurkai Allah, adalah orang yang menyebut dirinya iman, punya banyak ilmu, diberi ilmu oleh Allah tapi tidak mengamalkan. Dan orang yang namanya dolin adalah orang yang beramal tapi tidak pakai ilmu, sementara imannya keteteran. Mustaqim adalah orang yang beriman,
berilmu dan beramal secara satu kesatuan. Artinya napasnya, hidupnya, apapun yang dilakukannya termasuk matinya, ibadahnya dan kegiatan-kegiatan lainnya bersosialisasi, semuanya ibadah. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita bacakan dalam iftitah salat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk itu kita ungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita minta untuk selalu ihdinas syiratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ingin iman kita teguh, ilmu kita bertambah, disertai amal kita yang selalu sinkron dengan keimanan dan keilmuan. Maka pada saatnya kita akan merasakan nikmat dan dinikmatkan Allah. Nikmat dan dinikmatkan bukan diukur dari harta, bukan diukur dari jago ringkas atau dalam keadaan sakit, bukan juga diukur dari keadaan yang sejahtera atau tidak sejahtera, kaya atau miskin, tetapi dengan mafi qalbi ghairullah. Di hati ini hanya ada Allah. Untuk itu kita harus ungkapkan dengan rasa syukur kebahagiaan kita dengan mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Mari sama-sama Bu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni. Kita sempurnakan diri kita, penciptaan Allah yang takwim ini untuk menghambakan diri kepadanya. Dan ketika menghambakan diri kepadanya, kita diberikan petunjuk lengkap berupa Al-Quran. Al-Quran adalah asy-syiratal mustaqim. Kemudian untuk menjalankannya diberikan juga contoh teladan. Laqad kana Rasulullah fi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Diberikan contohnya bagaimana praktek. Kita nggak usah mencari-cari dari yang lain. Carilah dari apa yang dipraktekkan Rasulullah. Bagaimana mencarinya? Tentunya harus dengan ilmu, dan ilmunya harus dengan amal, dan amalnya harus disertai iman. Maka otomatis Allah akan curahkan rahmat kepada kita. Nah, kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada saat yang bersamaan Allah turunkan rahmat untuk kita, dimudahkan mencari ilmu, digampangkan beramal, rezekinya disediakan, kewajibannya dimudahkan, kemudian kita diberikan petunjuk-petunjuk praktis dalam kehidupan. Tunjuk praktis dalam kehidupan artinya apa? Kita berpedoman kepada yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Dan Rasul juga memberikan bimbingan khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amal. Dan baik amal itu seperti apa? Rasul memberikan bimbingan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik amalan di antara kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena belajar Al-Qur'an dan mengajarkan itulah tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itulah tugas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping membacakan ayat-ayat Allah, menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gampang dalam hidup ini, tinggal ikuti, tinggal praktekkan sami'na wa ata'na. Siapa yang taat dan ketika itu bersamaan dengan disertai keimanan, pada saat yang bersamaan Allah akan kucurkan rahmat kepada kita, kemudahan dalam segala hal di dunia, matinya husnul khotimah, kelak di akhirat dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi siapa orang yang tidak mau taat dan tidak mau mengikuti apa yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat yang sama dia akan mendapatkan azab di dunia yang sangat pedih, azab yang menghinakan dan azab yang sangat besar, dan di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang sudah kita baca selama beberapa hari ini di bulan Syawal dari surat An-Nisa yang sudah kita baca dari ayat pertama sampai ayat ke-74 hari kemarin, ya. Artinya apa? Apa yang sudah kita baca itu ternyata satu rangkaian yang harus kita ilmui, kita pahami dengan benar, kemudian sedikit demi sedikit kita amalkan. Bagaimana kalau kesulitan? Allah berikan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan untuk hadir, kesulitan untuk mendapatkan ilmu, kesulitan untuk bisa menyerap dengan mudah, maka mintalah kepada Allah. Nah, sebagaimana doa Nabi Musa alaihi salam. Apa doanya, Bu? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dengan berdoa penuh keyakinan, maka tetapkan hati untuk berharap kepada Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita lanjutkan bacaan itu, ya. Kita lanjutkan bacaan kita surat An-Nisa ayat ke-75, 76, 77, 78, dan 79. Mudah-mudahan sempat terbaca. Kalaupun enggak, sesampainya pukul 6 lebih 30, insya Allah. Ya, kita sepakati demikian. Yuk kita awali dan selamat bergabung yang ada di dunia Mas Mayasana dari Bandung, Kang Ahmad bersama keluarga, Thais bersama keluarga, dari Cirebon, Irin bersama keluarga, dan tadi sudah masuk Ibu Hilda bersama keluarga, dari Ranca Ekek juga habis bersama keluarga, dan mudah-mudahan kita semua bisa selalu bersilaturahim dalam keadaan yang terbaik. Ya, mari kita awali di surat An-Nisa ayat ke-75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Nah, Bapak Ibu, apa pula ini kok ada yang berdoa seperti itu ya di zaman atau di saat ada Rasul adalah Rasul. Mereka tidak mau menerima apa yang menjadi perintah Allah tersebut, sehingga mereka dengan seenaknya melakukan apa yang menjadi ketidaksetujuan mereka, menindas kepada orang-orang yang lemah. Siapa yang dimaksud yang lemah? Orang-orang yang mengikut Rasul di awal-awal adalah orang-orang yang lemah, bukan pembesar-pembesar, bukan pejabat-pejabat di kalangan orang-orang Mekah waktu itu, ya. Tapi justru orang-orang mustadafin, baik laki-laki ataupun perempuan. Orang mustadafin itu orang-orang yang tidak punya kemampuan, alias miskin papa. Nah, kan gitu ya. Kemudian apa yang diperintahkannya di sini adalah, bukan yang diperintahkan, diperingatkan, mengapa kamu tidak mau berperang? Kenapa tidak mau berperang? Ya, ingat ya, yang dilaksanakan oleh Rasul itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sebelum diperintah Rasul tidak melakukan apapun. Ya. Artinya apa? Apakah Rasul waktu itu kuat mengalahkan Umar, kuat mengalahkan Abu Jahal, kuat mengalahkan Abu Sufyan, kuat mengalahkan kafirin Quraisy yang lain? Sangat mudah bagi Rasul. Tapi ternyata Rasul tidak melakukan itu karena belum diperintahkan. Justru yang diperintahkan oleh Allah akhirnya sesuai dengan doanya mereka. Ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri ini. Jadi diizinkan oleh Allah untuk silahkan keluar dari negeri itu. Dan yang pertama keluar adalah ke Habasa, kalau ke negeri yang sekarang daerah Sudan, Ethiopia. Di situ ada rajanya ya, namanya Raja Najasyi. Konon kabarnya raja itu memberikan suaka, kalau istilah sekarang, memberikan pelindungan kepada orang muslimin di bawah kepemimpinan Sayyidina Ja'far bin Abdul Muthalib, paman Nabi ya, namanya Ja'far, yang memimpin rombongan ke sana. Kemudian mereka memberikan perlindungan karena ternyata raja itu adalah raja penganut Katolik yang taat, yang di dalam kitabnya mereka mengetahui apa yang disampaikan Rasul itu adalah benar. Ya. Kemudian kemana lagi? Konon kabarnya ada yang ke Yaman, ada yang juga ke daerah selatan, gitu ya. Nah, dan puncaknya hijrah adalah ketika Rasulullah SAW diizinkan untuk berangkat menuju Madinah Al-Munawwarah, yang waktu itu namanya masih Yatsrib. Disebut Yatsrib karena memang saat itu namanya belum diganti Madinah. Di Yatsrib itu Bapak Ibu tempat yang mirip-mirip dengan di Mekah, tetapi di sana itu adalah lebih, katakanlah orang-orangnya lebih moderat dalam hal memberikan kesempatan kepada orang lain. Kalau di Mekah orangnya disebut jahiliyah, orang-orang yang bodoh, yang kaumnya itu termasuk kaum Sobiin, kaum yang tidak percaya kepada Taurat, tidak percaya kepada Injil, tidak percaya kepada Zabur. Mereka hanya mengikuti agama nenek moyang yang menyimpang. Nenek moyangnya, padahal nenek moyang orang Mekah itu adalah siapa, Bu? Nabi Ibrahim, ya kesananya lagi Nabi Adam, karena Mekah itu didirikan oleh Nabi Ismail bersama Nabi Ibrahim. Tapi mereka mengaku ini dari nenek moyang. Nenek moyang yang mana? Sama dengan kayak kita, Bu, sekarang. Suka mengaku abdi manggeus biasa kieu, ti karuhun abdi gesok kieu, lamun taraweh teh kudu kieu, kudu kieu, kudu kieu. Asal ngomong gitu, Pak. Aya nu kitu jelema model ayeuna. Aya. Aya diterusur sing horeng manehna teh mingpin kitu teh kusabab manehna bisana eta wungkul. Teu diajar deui. Ya, leres Bu.
Nah, ayeuna barudak orang malotekar belajar sampai ke sana banyak. Kemudian bawa ka dieu, oh ternyata tidak hanya itu. Jangan lupa, tidak hanya itu. Ya. Nu ngaranna ibadah salat tarawih teh lain ngan kitu unggul. Ternyata pernah satu malam itu 1 juz. Gitu ya. Nu nepi ka urang mah anu wow 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 gitunya, seolah-olah itu teh tikaruhun mun beda jeung manehna dianggap beda keyakinan. Naudzubillah. Ya. Dengan cara apa kita memperbaiki diri? Dengan belajar. Nah, kalau tidak belajar, maka kita itu termasuk yang jahiliyah juga. Jadi lamun ayeuna di DN berangkat biasa nage gitu. Itu teh artinya tidak mau belajar. Eta teh ngaranna naon Bu? Cocok disebut mah tai kahulu-hulu nya. Ulah nyebut otak udang, Bu, udang teh pinter, mata sok dicarokot ku ibu oge nya. Ieu mah tai kahulu hulu. Ya bahasa Indonesia mah otak udang. Sebab udang mah taina dina hulu, cenah eta oge da cenah bari can pernah ningali udang modal gitu nya. Jadi kurang teh jangan sampai ketika beragama, ketika menjalankan agama udah harus biasa lagi gitu. Nah kan gitunya. Hati-hati ya teh sarua jeung kafirin ures. Padahal begitu ditelusuri Nabi Ibrahim teh gitu, Nabi Ismail teh gitu. Jadi manehna nurutan saha? Nurutan nu manehna nyaho nu nepi ka harita kanyahona nganepi ka sakitu. Jadi hati-hati beramal tanpa ilmu, artinya ilmunya mentok sampai di titik tertentu, itu akan menyesatkan. Apakah bisa terjadi pada diri kita? Bisa. Lamun urang bung diajar, lamun urang ngagugulung anu geus nyaho. Ingat yang namanya jihad fisabilillah saat ini di zaman sekarang bukan berarti ngangkat pedang terus mau bedil, tapi jihad fisabilillah sekarang adalah memberantas kebodohan. Siapa yang diberantas? Diri sendiri dahulukan. Aing teh bodoh, diajar atuh dan gitu ya. Kumacarana baca. Baca nepi ka mana? Nepi ka nikmat. Mun can nikmat tong eureun maca. Iraha nikmatna cenah cek nu geus maot. Merenya geus maot. Nikmatna teh lamun kurang dina waktu sakaratul maut masih bisa ngomong la ilaha illallah. Eta nikmat, Bu. Lamun teu nepi kadinya maca nikmat. Geuningan Pak Um apal ceuk nu geus maot. Iraha ngomongna ngalangkungan Kangjeng Nabi nya. Kangjeng Nabi mah uningaeun nu geus maot teh lamun nu maca la ilaha illallah waktu sakaratul maut dahulal jannah. Artinya ngahnang ngahning ngeunah nyana ngeunah nyan ning teu make nyandu. Ya. Nah, hati mana nyahona? Kapan saur Kangjeng Nabi? Siapa manusia yang mengakhiri hidup dengan mengucapkan kalimat thayyibah atau menyebut nama Allah, maka dia masuk surga. Surga ngeunah teh, Bu? Cenah eta oge cenah Bu, surga teh ngeunah cenah. Tapi ku sabab cenah teh geus mineng